Oke guys, welcome back. Ketemu lagi di sini seperti biasa. Di video kali ini saya bakal ngebahas video breakdown setup. Oke, tanpa berbasa-basi langsung aja kita masuk ke real chartnya. Let's go. Oke guys, di sini kita sudah masuk di real chartnya. Jadi breakdown setupnya itu ada di pair Euro USD ya. Itu bertempat di tanggal 9. Jadi kemarin tuh di sini kita posisinya lagi gimet ya di private community. Kita lah biasa ya, setiap weekend hari Minggu itu kita gimet ramean ya, itu di luar private, tapi itu untuk fasilitas sudah. Jadi yang ikut private misalnya ya kan juga tetap bisa ikut gimet ramean lagi. Jadi ya kalian baru masuk private kalian dapat, terus fasilitas kalian tiap minggu itu kita gimet bareng, bikin outlook bareng, tanya jawab segala macam tuh kalian dapat juga gitu. Nah, kebetulan di sini di tanggal 9 kita gimet seperti biasa di hari Minggu malam. Kita gimet, bikin outlook bareng ya, tanya jawab seperti biasa. Ya, ini di sini ada saya share juga, pasti setelah kita bikin outlook bareng saya share di private community. Dan di sini saya sensor untuk penjelasan dari outlooknya ya, karena itu salah satu fasilitas untuk yang berada di private community ya. Jadi biar private community dan yang di komunitas ini ada perbedaan. Oke, jadi ya kalau kalian mau dapat ilmunya juga ya silakan gabung di private community. Dan kebetulan untuk yang private community kemarin kan saya bilang saya ada open 10 slot ya, sekarang tersisa satu slot lagi ya. Ingat, tersisa satu slot, jika slotnya full ya saya tidak open lagi, dan kemungkinan saya bakal open itu nanti di bulan depan ya, dan itu harganya udah nggak ada promo lagi guys. Oke. Oke, mungkin gitu aja seperti biasa ya. Kita langsung masuk aja untuk penjelasan dari breakdown setupnya. Oke. Seperti biasa di sini seperti yang foto yang saya lampirkan tadi ya, seperti ini. Kita melihat di sini adanya swing low dan swing high ya. Lalu di sini posisinya saya mencari zona, karena ya di sini kita seperti biasa ya. Kita melihat dulu strukturnya seperti apa. Dia bullish atau bearish, dia time frame H1 ya. Jadi kita nggak bisa langsung cari zona gitu aja ya, bisa, kita harus ada rulesnya juga ya, seperti biasa yang selalu saya jelaskan ke kalian. Kita harus memahami dulu market strukturnya itu seperti apa ya. Kalau dia bullish kita cari posisi buy-nya, kalau dia bearish kita cari posisi sell-nya, seperti itu. Nah, jadi di sini kebetulan di sini strukturnya bullish ya, dan nggak mungkin di sini video ini saya mau bakal jelasin lagi untuk struktur ya, karena dari video market struktur udah aku buatin juga videonya, jadi lebih baik kalian nonton dulu. Oke. Jadi di sini saya menarik Fibonacci dari swing low ke swing high ya. Ingat ya, jangan terbalik ya. Kalau dia bullish kita nariknya itu dari swing low ke swing high guys. Ya. Begitu pun sebaliknya kalau dia bearish kita dari swing high ke swing low, seperti itu ya. Dan di sini saya melihat harga itu sudah sempat tap di area discount zone ya. Di sini ada chance harga untuk naik. Tapi di sini saya melihat masih ada peluang untuk harga turun terlebih dahulu ya. Di area mana? Di sini saya marking itu ya, yaitu area OTI, optimal trade entry ya. Kita lihat zona OTI-nya di sini ya. Ini zona OTI, dan saya melihat di H4 itu waktu saya memperjelas untuk strukturnya, saya melihat adanya order block di sini, dan dia itu satu zona dengan area OTI. Nih di sini ada order block di H4 seperti ini ya. Oke, ini salah biar sebagai bantuan kita juga ya, bahwa harga ini masih ada chance untuk turun terlebih dahulu ya, walaupun dia sudah sempat tap di area diskon ya, dan area itu masih fresh, order block H4 masih fresh, OT-nya pun ini masih fresh ya, masih ada peluang yang seperti saya bilang, harga masuk terlebih dahulu ke area order block H4 ataupun OT, lalu dia lanjut kenaikannya ke atas karena strukturnya kan bullish ya, seperti itu. Oke. Ya, itu untuk cara kita menganalisisnya ya, dan secara tidak langsung pasti dengan struktur seperti ini kita menganalisis itu seperti itu ya, langsung kita bisa berekspektasi wah ternyata seperti ini, dia ada indikasi untuk pullback terlebih dahulu segala macam gitu ya. Kalau kalian udah ngerti pasti bisa ya, kalau udah ngerti pasti bakalan ada ya pemikiran seperti itu. Oke. Jadi saya di sini tuh kebetulan
entry-nya itu ada dua guys, ya. Di area OTI aggressive entry ya, dan konfirmasi di area OTI. Nah, nanti mungkin videonya saya bikin terpisah aja ya. Karena kan posisinya kan dua entry ya. Bukan, dan juga bukan dua entry yang bersamaan. Ya, jadi berbeda area entry-nya. Terkecuali kemungkinan dengan area entry yang bersamaan, misal nih, saya entry order block 4 dan entry di area OTI, ya itu mungkin saya bikin videonya ya cukup di dalam satu video aja, nggak perlu saya pisah breakdown setupnya seperti itu. Tapi di sini kebetulan berhubung ya, cara entry-nya pun berbeda ya. Yang satu saya aggressive entry, yang satu lagi saya konfirmasi entry. Jadi berbeda. Oke. Jadi di sini saya akan buat video dulu menjelaskan untuk yang aggressive entry. Jadi langsung menempatkan panic order di sini ya, area OTI buy limit seperti ini, lalu menempatkan area stop loss-nya. Kita lihat dulu di sini ada berapa poin. Ya, di area 079 kita kan biasa nempatin SL tuh di bawah 079 karena area OT itu seperti ini guys, 062 dan 079 nih area sini. Ini adalah area OTI ya, optimal trade entry ya. Kalau yang belum tahu mungkin bisa lihat materi OTI dulu ya, biar bisa paham. Nah, ini area OTI-nya. Nah, kita kan taruh di SL di bawah 079, tapi lihat dulu di 079 ini berapa poin seperti ini. Oke, di sini saya tambahin 5 sampai 10 poin ya. Di sini kemarin kebetulan saya tambahinnya itu 10, jadi yang artinya 218 seperti ini. Nah, untuk TP-nya itu saya hanya mengambil 1:3 saja ya. Saya hanya mengambil 3R ya. Tempat TP saya itu ada di sekitar sini ya. Saya hanya mengambil 3R, tidak lebih ya. Jadi yang dikonfirmasi nanti itu mungkin sekitar 4R saya ngambilnya. Jadi kalau di sini posisi itu mungkin di total sekitar dapat 7R win-nya ya. Jadi walaupun saya bisa berekspektasi harga bakal kayak sini, tapi ya it's okay, namanya kita trade ya, yang ideal saja ya. Kita dengan RR 1/3 ya udah, it's okay. Kita pede dengan 1/3 ya udah, set di 1/3 aja TP-nya gitu. Ya, jadi nggak usah muluk-muluk sampai nyaru 1/10, 1/7 ya. Oke. Jadi ya kita trade itu yang realistis saja. Seperti itu, oke. Ya, jadi mungkin untuk trade-nya seperti itu aja ya. Jadi saya menempatkan pending order saya di sini, buy limit di aggressive entry ya, di area OTI, optimal trade entry. Nah, saya berekspektasi harga akan turun terlebih dahulu ya, waktu di open market turun terlebih dahulu, masuk ke area OTI dan order block keempat. Setelah dia masuk di area kedua, area yang masih fresh ini, lalu dia melanjutkan kenaikannya seperti ini. Dan di sini kan bakal yang namanya membentuk yang namanya break of structure ya kan, yang di swing high ini akan membentuk yang namanya break of structure untuk di eksternal H1-nya seperti itu ya. Jadi secara tidak langsung kita bisa berekspektasi seperti itu kalau kita udah paham ilmunya. Jadi buat kalian yang masih belajar, sebisa mungkin ya pahami, dalami ilmunya ya. Oke. Dan kemarin juga saya sempat lihat ya komen-komen kalian di YouTube ya. Ternyata ada beberapa yang dari belajar dari video saya ini, dia nonton dari awal sampai akhir ya. Dia komentar bahwa ternyata dia sekarang udah bisa trade karena nonton video saya. Alhamdulillah ya. Semoga banyak juga orang yang seperti itu. Jadi biar di negara kita ini banyak yang namanya trader ya. Trader melainkan orang yang bisa trade menganalisis sendiri, bukan yang ikut-ikut signal ya. Itu kalian dibegoin namanya, bukan trading namanya, itu gambler ya guys ya. Jadi buat kalian yang nonton video ini yang masih suka ikut signal, semoga kalian cepat sadar ya, itu kalian tuh gambler ya, kalian tuh dibodohi. Mereka itu hanya memanfaatkan komisi dari kalian ya. Oke, mungkin segitu aja ya, kita bisa langsung lihat untuk trade-nya di sini. Oke. Nah, ini open market ya. Di open market di sini pagi itu dia sudah masuk langsung di area OT ya. Mungkin saya bisa coba dibuka di M16 aja deh. Ya. Nih. Saya buka coba di M15 aja di sini. Nih, kalau kalian lihat di open market spike-nya dia langsung di ke area order block dan area OTI ya. Kalau kalian lihat di sini open market, nah dia di sini langsung masuk ke area order block dan area OTI ya. Kalau kalian perhatikan di sini, nah jadi sebenarnya di sini tuh kemarin tuh waktu dia masuk ya ke area
order block dan OT ini sebenarnya itu saya tuh nggak sempat mau entry karena ini open market nih pagi banget, ya kan? Nggak sempat untuk entry. Tapi di sini saya tuh tetap memanfaatkan zona OT ini. Ya masih beranggapan bahwa akan ada harga ini bakal turun lagi ke bawah sini. Karena apa? Struktur masih bullish, ya. Jadi saya tetap masa pending order di sini, masih berekspektasi harga bakal masuk dulu lah ke area entry saya. Walaupun dia open market langsung ke area OT dan ke area order block K4 gitu. Jadi saya pasang pending order buy limit karena nggak sempat saya pasang karena ini kan udah pagi banget ya. Ya selama dia struktur masih bullish ya masih aman pending order kita ini, dan juga selama swing high ini belum di break ya ini masih aman ya. Tapi kalau misalnya ya misalnya case-nya ini seperti ini. Harga itu seperti ini, guys. Dia udah turun nih. Udah turun ke area OT kan? Seperti ini. Kita belum sempat masa pending order di sini karena itu tadi open market pagi banget ya kan? Langsung masuk ke area order block dan H4. Ke order block H4 dan area OT. Kita nggak sempat masang pending order buy limit kita. Kita lihat sekarang harganya itu berada di mana. Kalau dia masih berada di sini, oke, masih ideal untuk kita masa pending order. Bisa aja dia masih ada chance untuk ke bawah. Entah sampai di Fibonacci di bawahnya OTI itu tadi kan. Masih ada chance untuk terus sampai di situ. Terkecuali misal case-nya seperti ini. Misalnya harga udah open di sini, terus tiba-tiba harga ini naik seperti ini. Udah break swing high-nya udah di break di sini. Ya. Ini perlu kalian ketahui. Kalian tuh harus tahu kapan setup kalian itu valid dan kapan sudah tidak valid. Nah, kalau misal harga sudah naik seperti ini, ngebreak swing high-nya, ya kalian nggak usah lagi masang OT di kalian di sini, entry di OT lagi, atau kalian masih pasang pending order di order block 4, nggak perlu lagi sebenarnya. Ya. Karena harga udah break swing high-nya, terkecuali dia masih ada di area premium, dia masih mungkin dia sideways dulu di sini. Itu oke lah. Kalau misalnya kalian memanfaatkan area entry di sini gitu, ya. Oke, mungkin gitu aja. Kita coba start di sini. Tadi dibikin H4 ya. Kita lihat. Oke, kita dulu di H4 nya tadi. Dia masuk nih. Ya kan? Ini order block H4. Ya, ini area OT. Dia masuk di order block H4. Yaitu waktu dia open market. Ya kan? Nah, lihat di sini. Nah, ini dia belum break swing high-nya, guys, ya. Belum break swing high-nya. Itu yang saya bilang tadi. Kalau semisal dia sudah break swing high-nya, ya udah nggak bisa lagi. Kita coba play lagi. Oke, kita cepetin di sini. Nah, ini dia masuk di area OT, ya. Itu yang saya bilang tadi. Kalian itu perlu ketahui kapan setup kalian ini masih valid, kapan sudah tidak lagi valid, ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian manfaati area OTI atau kalian memanfaatkan zona apapun yang berada di area diskon ataupun di premium zone, kalau di area swing high ataupun swing low-nya sudah di break, ya artinya kalau misal pending order kalian itu telat ataupun belum diambil, ya nggak perlu dimanfaatin lagi. Cuman kalau kita lihat case-nya di sini kebetulan ya, dia sempat masuk, ya kan? Waktu dia open market dia sempat masuk. Kalau semisal contoh dia belum masuk gimana bang? Terus dia masih di area premium, ya itu masih bisa dimanfaatin. Tapi kalau misal dia belum masuk area zona kita di area discount zone, yaitu OT atau blok 4, terus dia udah break swing high-nya, udah nggak bisa dimanfaatin juga. Nggak bisa kalian manfaatin lagi untuk entry di area OT. Udah baikan gitu ya. Itu jadi karena kenapa saya selalu mengulang-ulang seperti itu? Karena masih banyak yang trade-nya itu apa? Misalnya ini udah nggak valid ya setupnya ya, udah nggak valid nih. Seharusnya udah nggak valid dan pending order yang buy limit atau sell limitnya itu harusnya wajib di cancel. Tapi dia nggak cancel, dia biarin aja gitu. Dia berharap harga bakal masuk. Ya udah cari setup baru lagi. Bukan ngelakuin hal yang seperti itu guys ya. Oke, lanjut. Ah, di sini dia sempat spike ke bawah juga ya. Nah, ini spike ke bawah ini dia sempat di sini ngambil entry dan konfirmasi entry saya di sini. Nah, cuman ya nanti bakal saya jelasin untuk di next video ya. Sini lama banget guys. 10 kali deh.
ya. Nah, TP ya. Nih, di sini apa? Swing high-nya di break. Dan ini menjadi breakout structure dari eksternalnya, karena ya itu kan namanya bullish ya, pasti higher high sebelumnya pasti bakal di break ya kan. Karena kalau dari struktur pasti ini higher low, higher high, higher low, pasti higher low-nya di sini. Ya kan? Ini higher high. Dia ngebuat higher high yang baru. Ya, kalau kita mau naruh TP sini bisa ya, cuman ya itu yang saya bilang tadi ya. Saya genapin di 1:3 aja ya. Oke. Mungkin gitu aja untuk video breakdown setup di Euro USD ya. Saya aggressive entry di OTI ya. Untuk konfirmasi entry-nya itu nanti di next video. Oke, karena itu entry yang berbeda, cara entry yang pun berbeda. Kalau misal saya campur adukan ya pasti kalian bakalan pusing juga nantinya ya. Apalagi buat pemula nanti waduh kebingungan nih ya kan. Jadi lebih enaknya dibikin terpisah aja videonya, oke? Ya, dan ini untuk bukti trade-nya ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. See you next video. Bye bye.